Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa sahabatihil akramin wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wattabi'ina as-sa'irina ala manhajihil qawim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Para jamaah hadirin, hadirat, ikhwan, anak-anak kita semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini, di malam Jumat yang penuh dengan keberkahan, dari dalam Masjid Silaturrahmi bersama-sama kita berkumpul dalam rangka untuk mendengarkan ayat-ayat dan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pada malam hari ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masuk ke dalam agama dengan benar dimulai dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya kita mengenal hukum-hukum, aturan-aturan yang datang dari Allah, tapi kita tidak mengenal siapa itu Allah? Apa hubungannya Allah dengan kita? Lalu apa tanggung jawab kita dalam hidup ini? Oleh karena itu dalam satu riwayat Imam Ali mengatakan awwaluddin ma'rifatuh, langkah pertama masuk ke dalam agama dengan mengenal Allah. Cara hidup kita benar dan lurus atau menyimpang dan bengkok tergantung kita mengenal Allah dengan baik atau tidak mengenal Allah, atau kita mengenal Allah secara tidak apa? Secara tidak benar. Maka lahirlah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi antara pemeluk agama karena mereka tidak mengenali Tuhan mereka dengan benar. Nah, mari bersama-sama kita buka kajian kita sebagaimana Allah membuka kitab sucinya dengan Ummul Quran yang dikenal dengan As-Sab'ul Mathani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Nama Allah bukan merupakan satu nama yang baru. Nama ini bukan hanya dikenal dimulai masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya dikenal dari mulai masa Al-Masih Isa alaihi salatu wassalam atau masa Nabi Allah Musa, bahkan jauh-jauh hari pada masa Ibrahim, nama ini telah dikenal. Oleh karena itu apabila seorang
membuka Google, ingin mengetahui nama Allah dalam bahasa Aramik. Bahasa Aramik ini merupakan bahasa yang cukup tua, merupakan induk dari bahasa-bahasa yang ada, baik itu bahasa Arabnya, bahasa Ibraninya. Ternyata Allah bukan hanya dikenal di tengah-tengah bangsa Arab, di tengah-tengah bangsa Yahudi, tapi dari mulai hadirin sekalian pada masa itu pada masa di mana Ibrahim alaihi salatu wassalam bahkan sebelumnya merupakan nama yang dikenal yang menunjuk kepada apa? Pencipta alam raya dan seluruh isinya termasuk kita semua. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengenal Allah dengan baik dan benar? Baik dan benar. Baik maksudnya, ma'rifah ini akan membawa kita menuju kehidupan yang mulia. Benar artinya pemahaman kita sesuai dengan kebenaran yang dikehendaki Allah. Bagaimana caranya? Karena kita semua sama-sama tahu bahwa Tuhan kita Allah laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, bagaimana kita dapat mengenal Allah sedangkan dia tidak menyerupai sesuatu dan tidak ada sesuatu yang menyerupai dirinya? Arti keberadaan Allah ini keberadaan yang ahad, yang unik, tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Dan dia tidak menyerupai sesuatu. Nah, untuk tidak membuat hamba-hambanya bingung, agar mereka tidak tersesat dalam mengenal Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan, memperkenalkan kita kepada asma-asmanya, nama-namanya yang begitu indah. Walillahil asmaul husna, kepunyaan Allah seluruh nama yang menunjukkan keindahan, keagungan, kebesaran, seluruhnya ada milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan kedudukan nama Allah di antara nama-nama Allah yang lain, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Ditemukan bahwa nama-nama yang lain menunjukkan kita kepada sisi kebesaran Allah, tapi tidak menunjukkan apa? Seluruh kebesaran Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Qawi contohnya, Al-Matin. Nama-nama ini memperkenalkan kita kepada Allah, sisi-sisi kebesaran dan keagungannya. Jadi setiap nama tersebut menunjukkan sisi kebesaran Allah, tidak menunjukkan kepada seluruhnya, kecuali satu nama, yaitu Allah. Maka dikenal dengan Ismullahil A'zam, nama Allah yang terbesar dan teragung. Karena begitu disebutkan nama Allah, maka seluruh nama-nama Allah akan ikut di belakangnya. Contohnya, Allah berfirman, Huwallah, Huwallah, dialah Allah, Alladzi la ilaha illahu. Siapa itu Allah? Tiada ilah, tiada Tuhan selain daripadanya. Alimul ghaib, Allah adalah Tuhan yang mengetahui segala yang gaib. Wasyahadah, demikian pula yang nyata. La ilaha illahu, tiada ilah selain daripadanya. Huwar Rahmanur Rahim, dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Semuanya apa? Menerangkan siapa itu Allah. Wallah, dialah Allah Al-Malik, raja di raja, yang berkuasa di seluruh alam raya. Sedangkan raja-raja yang berkuasa di bumi ini hanya berkuasa pada sebagian wilayah dan kekuasaannya tidak mutlak, beda dengan Allah.
Dialah yang memerintah di seluruh alam raya. Al-Quddus, yang maha suci. Pemerintahannya betul-betul pemerintahan yang amat suci dari kezaliman, dari kebodohan, dari ketidakadilan. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Azizil, As-Salam, Al-Mu'min. Allah Subhanahu wa ta'ala raja di raja yang maha suci, As-Salam yang membawa dan menganugerahkan keselamatan. Maka nama Islam diambil dari kata nama tadi. Nama Islam itu merupakan nama bagi agama kita ini, nama yang dipetik dari nama As-Salam. Islam adalah agama yang mengajarkan dan mengantarkan kita menuju As-Salam. Tapi As-Salam al-haqiqi, keselamatan, kedamaian yang hakiki. Bukan salam hanya untuk satu kelompok, lalu kelompok yang lain teraniaya. Tapi Allah As-Salam yang menganugerahkan As-Salam dalam arti yang sempurna untuk seluruh hamba-hambanya, tanpa memandang bulu apa latar belakang mereka, kasta mereka, warna kulit mereka, seluruhnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui agama Islam yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nama sendiri, yang Allah ridhai, Allah mengantarkan kita menuju As-Salam dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Oleh karena itu ciri seorang muslim yang hidup ini apa? Memberikan As-Salam bagi makhluk Allah di sekelilingnya, baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan tidak melakukan kerusakan dan tidak mengobarkan kebencian dan permusuhan. Maka tidak menjadi seorang muslim sejati kecuali kalau orang selamat dari gangguannya tapi mengharapkan kebaikannya. Begitu pula seorang mukmin, yurja khairuhu, orang mengharapkan kebaikannya, wa yu'manu syarru, orang merasa aman dari gangguannya. Jadi seorang mukmin bukan hanya sekedar orang yang menghafal rukun iman, seorang muslim bukan hanya sekedar orang yang menghafal rukun Islam, tapi yang betul-betul meresapi dan menghayati arti Islam dan iman dalam arti yang sebenarnya. As-Salam, dia menganugerahkan As-Salam. Begitu juga Al-Mu'min, seorang yang betul-betul mukmin. Dengan mengikuti petunjuk Allah, dia memberikan rasa aman buat dirinya, keluarganya, masyarakat, dan umatnya. Dia akan mendapatkan balasan yang mulia dari sisi Allah. Al-Mu'min. As-Salam, Al-Mu'min. Al-Muhaimin, dialah sahibul haimanah, yang memiliki hegemoni atas segala sesuatu. Ya'lu wa la yu'la alaih, dia di atas segala sesuatu, ya, dan tidak ada sesuatu yang berada di atasnya. Keputusannya keputusan yang berlaku dan tak ada seorang pun yang kuasa untuk meralatnya. Oleh karena itu yang bersama Allah dia akan aman, akan selamat, akan damai, terlindungi dari berbagai macam gangguan. Tapi yang meninggalkan Allah, di mana dia akan mendapatkan keselamatan maupun keamanan. As-Salamul Mu'min Al-Muhaimin Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Dia Tuhan yang maha perkasa. Karena kalau tidak perkasa, bagaimana dia akan mampu melindungi hamba-hambanya? Bagaimana akan mampu untuk memelihara alam raya dan seluruh isinya? Al-Aziz, Al-Jabbar, yang maha jabbar. Orang bertanya-tanya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kok dinisbatkan kepadanya sifat apa? Atau nama yang menunjukkan arti dan kesan yang buruk. Padahal Allah mengatakan walillahil asmaul husna. Di sini kita harus memahami bahwa setiap nama Allah ada padanannya. Orang yang dalam kehidupan dunia ini bersikap angkuh, sombong, berbuat aniaya dan sombong, maka dia akan berhadapan dengan Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Kalau nama Allah hanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, siapa yang akan menghukum orang sombong? Siapa yang akan menghadapi kaum mutajabbir yang bersikap apa? Aniaya di atas muka bumi ini. Oleh karena itu seorang ayah di Mesir bertanya kepada seorang anak bertanya pada ayah di Mesir, ayah, bukankah
Allah melarang kita untuk memiliki sifat takabur dan tajabur. Tapi kenapa Allah memiliki untuk dirinya? Dijawab oleh sang ayah, nama-nama tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan arti perlindungan pada orang-orang yang teraniaya. Tapi bagi manusia, nama-nama tersebut, sifat tersebut kalau dimiliki oleh mereka, mereka akan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Maka jangan hanya kita fahami nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi kita harus satukan keseluruhannya. Allah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi bukan sosok yang lemah. Berhadapan dengan orang yang mutajabbir, yang mutakabbir, maka dia akan bersikap keras terhadap mereka. Yang pemaaf akan berhadapan dengan nama Allah Al-Afu. Yang pengampun berhadapan dengan nama Al-Ghafur. Yang pengasih penyayang akan berhadapan juga dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Jadi keseluruhan nama Allah bila disatukan, ya, akan memberikan keterangan yang jelas bagi kita siapa itu Allah. Jangan difahami secara sepotong-sepotong. Oleh karena itu Allah berfirman, Bashir ibadi, Anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kabar gembira buat hamba-hambaku, bahwa aku ini benar-benar Tuhan yang Maha Pengampun dan Penyayang. Tapi dalam waktu yang sama, wa anna adzabi huwal adzabu al-alim, dan azabku adalah azab yang maha pedih. Ampunannya dan rahmatnya bagi yang memohon ampun bertaubat kembali pada Allah, sedangkan azabnya bukan untuk mereka, azabnya untuk mereka yang berbuat zalim, aniaya dan mengganggu kedamaian manusia. Nah, seringkali orang salah memahami maksud dari nama Allah karena dia memahaminya sepotong-sepotong. Kalau dinamakan Allah Syadidul Iqab hanya sampai di sana, maka pemahamannya pasti akan apa? Akan menuju kepada pemahaman yang salah. Nah, kalau kita membaca surat Ghafir, kita akan temukan nama Allah di Tauli Syadidul Iqab. Tangannya betul-betul ya, panjang mengulurkan bantuan kepada hamba-Nya, penguasa dan pemberi nikmat. Tapi dalam waktu yang sama apa? Dia maha pedih siksanya. Jadi anak-anak sekalian, para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, dalam beragama yang paling pertama-tama harus kita fahami adalah kita mengenal Allah dengan benar, karena hidup kita lurus dan bengkoknya tergantung bagaimana kita memahami Allah dengan benar. Kenapa umat Nasrani pada saat ini menyimpang? Berbeda dengan apa yang dibawakan oleh Al-Masih alaihi salatu wassalam, karena pemahaman mereka mengenai Tuhan mereka salah. Allah menjelaskan bahwa dia qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Sedangkan mereka beranggapan bahwasannya Tuhan ya, juga apa? Melahirkan. Sebagaimana dalam Injil, pada salah satu cerita yang terdapat dalam Injil disebutkan bagaimana Maria sebagai istri atau tunangan Yosef, Yosef atau Yusuf. Tahu-tahu ditemukan dirinya dalam keadaan hamil. Ketika Yusuf menyaksikan hal ini, langsung dia berniat untuk menceraikan sang istri atau calon istrinya. Tahu-tahu dia bermimpi di satu malam, bapak berkata padanya, itu adalah anakku. Yang dikandung oleh Maria adalah anakku, jangan kamu ceraikan dirinya. Hal ini hari ini sekarang kalau kita dengar, tidak ada kemiripan dengan sifat-sifat kebesaran keagungan Allah yang maha suci. Lebih mirip seperti apa? Hubungan di antara apa? Manusia. Begitu juga ketika satu hari Maria yang sedang hamil datang berkunjung kepada Elizabeth. Ini dalam Injil, silakan buka. Ketika berkunjung untuk menjumpai Elizabeth yang merupakan istri daripada siapa? Istri daripada Zakaria. Pada saat itu Yahya, ya, sang ibu sedang hamil. Ketika Maria datang, dia berkata, Elizabeth berkata, wahai ibu dari Tuhanku. Wahai ibu dari Tuhanku, kandunganku ya, bergerak dan bergetar karena kehadiran kamu.
Pada saat itu Elizabeth sedang mengandung Yahya. Maria datang berkunjung untuk menjumpai Elizabeth. Ini kisah yang terdapat dalam Injil saat ini yang diakui oleh gereja Paulus, sedangkan dulu tidak diterima oleh gereja Rasul yang meyakini bahwa Yesus sebagai seorang Rasul. Bahkan kita saksikan bahwa orang-orang atau umat Nasrani sendiri banyak yang tidak dapat menerima keyakinan semacam ini. Oleh karena itu Isaac Newton, ya, sebagaimana yang ditemukan dari coretan-coretan dia ketika dia berada pada masa-masa Black Death di Eropa yang menelan korban cukup banyak, hampir 1/2 dari rakyat Eropa. Dia melakukan penelitian dan pengkajian hingga menyimpulkan bahwa Yesus bukanlah sebagai anak Tuhan. Oleh karena itu banyak orang yang beriman kepada Yesus tapi tidak mengimaninya sebagai anak Tuhan. Karena pemahaman ini bisa melahirkan juga penyimpangan dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, kita sebagai orang yang beriman yang mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, yang mengikuti Al-Masih, mengikuti Nabi Allah Yahya, Zakaria, hingga nabi-nabi sebelumnya, semuanya mereka datang dengan membawa ajaran tauhid yang mengajarkan kita bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Kepunyaannya seluruh nama-nama yang penuh dengan keindahan, maka barang siapa yang ingin mengenal Allah, mudah sekali, tidak ada kesulitan. Tidak perlu kita membuka buku akidah yang bermacam-macam yang tidak terjamin kebenarannya. Cukup dia mempelajari, memahami Asmaul Husna, nama-nama Allah yang penuh keindahan, akan memberikan harapan buat kita. Akan memberikan harapan buat kita, akan menjadi betul-betul pegangan dalam hidup kita, hingga Allah berfirman, Qulidullah awid'ur Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Katakan di saat kalian butuh sesuatu, panggil ya Allah, panggil ya Rahman, panggil ya Rahim. Apa saja yang kalian butuhkan, Allah memiliki nama-nama yang penuh keindahan. Tinggal kita memanggil nama Allah, Dia lebih dekat kepada kita daripada kita dengan pembuluh darah jantung kita. Dia selalu bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu Nabi Ibrahim, ya, ketika berdialog bersama kaumnya, ingin memberikan pendidikan yang benar, membuka mata hati mereka, ketika dia menyaksikan Venus. Venus merupakan planet, tapi planet yang bercahaya. Dia mengatakan, ini Tuhanku. Kaumnya ternyata yang bodoh ini manggut-manggut. Ternyata tidak lama kemudian dia tenggelam. Lalu Ibrahim mengatakan, saya tidak menginginkan Tuhan yang tenggelam. Saya butuh kepada Allah setiap saat. Kalau tenggelam, kepada siapa saya akan berpegang? La uhibbul afilin. Lalu besok malamnya dia menyaksikan bulan terbit. Cahaya yang begitu terang benderang, dia mengatakan, ini Tuhanku. Tapi begitu dia tenggelam, dia mengatakan, seandainya Tuhanku tidak menunjukkan aku, niscaya aku termasuk orang-orang yang tersesat. Masa Tuhan terbit dan tenggelam? Akhirnya pagi-pagi hari dia menyaksikan matahari terang benderang, dia mengatakan, hadza rabbi hadza akbar. Ini baru Tuhanku. Ini lebih besar lagi. Falamma afrat, begitu dia kembali terbenam, Ibrahim mengatakan, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, aku berlepas tangan dari semua yang kalian persekutukan. Lalu kaumnya bertanya, kalau gitu siapa Tuhanmu? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa. Hanif wa ma ana minal musyrikin. Kalau kalian ingin tahu siapa Tuhanku, setelah diarahkan mereka, ya, untuk berdialog, membuka mata hati mereka, lalu Ibrahim mengatakan, saya tidak menyembah matahari, tidak menyembah juga bulan, juga tidak menyembah planet dan makhluk-makhluk yang lain, tapi saya hadapkan wajah saya kepada pencipta langit, bumi dan seluruh isinya. Dan saya tidak termasuk dari orang yang mempersekutukan Allah. Ini dialog Ibrahim secara bertahap, step by step, menggiring mereka mengikuti apa? Mengikuti pemahaman mereka yang dangkal, tahu-tahu logikanya dibalikkan, dibuka mata mereka.
Ini bukan berarti Ibrahim pernah musyrik kemudian dia bertauhid, tidak. Karena penutup ayat ini, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi, itulah argumentasi kami yang kami ajarkan kepada Ibrahim untuk berdialog dengan kaumnya. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatim man nasha inna rabbaka hakimun alim. Jadi kita lihat bagaimana Ibrahim dari mulai kanak-kanak sebagai orang yang cerdas, yang tidak mau menerima sesuatu tanpa dasar ilmu, selalu berpikir berakal, walaupun keluarganya, lingkungannya orang-orang yang mempersekutukan Allah, dengan tegar dia berani untuk menyatakan keimanannya kepada Allah dan meluruskan kesesatan kaumnya. Nah, anak-anak kita ini yang sedang belajar, hendaknya selalu betul-betul dalam menerima sesuatu atas dasar ilmu, bukan ikut-ikutan. Karena kalau tidak, kita tidak berbeda dengan hewan-hewan ternak yang digiring, digembala, tidak tahu kemana mereka digembala. Setelah selesai masa apa? Masa mereka tiba saatnya untuk disembelih, mereka disembelih, dimanfaatkan oleh apa? Oleh makhluk yang lain. Kita bukan hewan, kita bukan juga ternak. Kita manusia yang menjadi khalifah di atas muka bumi. Allah percayakan hidup ini kepada kita, mengajak kita untuk berakal dan bersyukur pada Tuhan kita, dan jalannya hanya dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya baru buka hari ini sekalian, ya, pintu untuk menuju ma'rifatullah dengan Asmaul Husna, belum menguraikan satu persatu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jalan yang paling simpel, yang paling sederhana, yang meyakinkan tanpa ada kesamaran dan kepalsuan, dengan kita mengenal Allah, dengan cara Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Oleh karena itu, siapa-siapa yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini dia akan merasa aman. Nah, dalam ucapan Imam Ali, beliau mengatakan awwaluddin ma'rifatu. Langkah pertama masuk ke dalam agama adalah mengenal Allah. Baru kita akan menghormati seruannya, perintahnya, bimbingan dan petunjuknya. Wa kamalu ma'rifatihi tasdiqu bi, kesempurnaan dari ma'rifat seorang kepada Allah, apa yang diketahui diamalkan, dibuktikan, diimplementasikan dalam apa? Dalam hidupnya. Karena kalau ma'rifat seseorang hanya sekedar ma'rifah di kepalanya, di benaknya, tidak sama sekali mendorong dirinya untuk beramal sesuai dengan ma'rifahnya, maka orang seperti ini orang yang sia-sia hidupnya, bahkan pengetahuannya akan menjadi alasan bagi Allah untuk menghukum dirinya. Wa kamalu ma'rifatihi at-tasdiqu bih wa kamalu tasdiqi bihi apa? Tauhiduh. Puncak dari tasdiq, pengamalan kita tentang ma'rifat Allah adalah bertauhid kepada Allah. Kenapa? Kalau kita tahu bahwa Dia sumber dari segala sesuatu, Dia pencipta segala sesuatu, penguasa segala sesuatu, maka sia-sia kalau kita hadapkan wajah kita kepada selain Allah. Sia-sia kalau kita beramal untuk selain Allah. Maka hadapkan wajah kita untuk Allah, beramal untuk Allah, berjalan di atas jalan Allah. Itulah tujuan dari agama yang sebenarnya. Nah, sebagai penutup dari ma'rifah ini, wa kamalu tauhidihi, puncak dari tauhid, al-ikhlasulah. Bagaimana kita mengikhlaskan betul-betul pengabdian hidup kita semata-mata untuk Allah. Ini penting. Walaupun arahnya sudah jelas, tapi kalau jiwa kita tidak betul-betul dalam keadaan ikhlas dan murni, mudah sekali syaitan masuk ke dalam kita. Tapi kalau kita ikhlas, ya, dalam menjalankan hidup ini, pengabdian kita kepada Allah, pada saat senang kita bersyukur. Pada saat diuji dengan kepahitan hidup, kita bersabar. Sebagaimana cobaan yang dihadapi para nabi. Karena cobaan bukan hanya dengan kesenangan, dengan kepahitan hidup, Allah menguji sabar kita, dengan nikmat Allah menguji syukur kita semuanya. Betapa indahnya ucapan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Inna lillahi ibadan futana. Allah di atas muka bumi ini memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka menceraikan dunia. Bukan tidak beramal, tidak berusaha, mereka berjuang.
tapi dunia mereka ceraikan dari hati mereka bukan sebagai tujuan. Tujuan mereka adalah Allah. Wa khaful fitnah, dan mereka khawatir takut dalam menghadapi fitnah-fitnah kehidupan ini. Nawaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka merenung, mempelajari watak karakteristik dari kehidupan dunia. Ternyata mereka temukan bukan tempat kediaman yang abadi. Mereka saksikan orang yang meninggal, yang pergi, yang sakit, yang senang, yang menderita. Ternyata dunia bukan tempat yang stabil sebagai tempat kediaman yang abadi. Maka mereka menjadikan dunia ini bagaikan samudra, lalu mereka menjadikan amal soleh sebagai bahtera yang mereka tumpangi dalam ketakwaan menuju Allah. Nah, orang yang tertipu dalam kehidupan dunia, dia membangun di atas samudra. Ternyata bangunannya begitu selesai, runtuh hadirin sekalian, diterpa oleh gelombang dan badai. Dia melalui samudra kehidupan, pahit getirnya, susah senangnya, selalu berpegang kepada Allah dengan penuh ketulusan, keikhlasan, sabar menghadapi cobaan hidup ini. Dia sampai pada tujuannya. Di pantai keselamatan Allah menyeru dirinya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, sebagai penutup para ikhwan akhwat, anak-anak yang kita cintai, tadi baru kita rapat berkumpul bersama Ustadz Yahsyallah Mansur berbicara mengenai ayat surah Taubah yang terakhir, hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa la ilaha illahu rabbul arsyil azim. Orang yang datang mengeluh kepada Rasulullah mengenai problema hidupnya, mengenai kesulitannya, mengenai penderitaannya, Rasulullah mengatakan, baca hasbiyallahu la ilaha illah huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Akhirnya dia baca penutup dari ayat tersebut. Setelah dia baca, dia resapi, semenjak saat itu tidak pernah lagi jiwanya gundah goyah dalam menghadapi cobaan hidup ini. Dan doa ini yang dibaca oleh para sahabat Nabi, bahkan ketika mereka diancam oleh pasukan sekutu dari bangsa Arab dan orang Yahudi yang mengepung Madinah, ketika mereka diancam, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallah lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah. Orang-orang yang berkata atau musuh berkata kepada mereka bahwa manusia telah bersatu mengepung kalian, hati-hati terhadap mereka, takutlah pada mereka. Ternyata jawaban mereka, hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya keadaan berbalik, yang tadinya mengepung lari tunggang langgang, sedangkan mereka berbalik mendapatkan kemuliaan dan mengikuti keridhaan Allah. Maka anak-anak kita dalam bekal hidup ini, jangan pernah bergantung pada diri kita, bergantung kepada makhluk, tapi bergantunglah pada Allah. Dan setiap menghadapi cobaan, baca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini merupakan kunci kesuksesan. Kebutuhan apa saja yang kita butuhkan, ketakutan yang kita takuti, Allah akan bantu kita di saat kita pasrahkan hidup kita hanya kepada Allah. Artinya hasbiyallah, cukup bagiku Allah. La ilaha illahu, tiada ilah selain dari Allah. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku berserah diri. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah penguasa arasy yang maha agung. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua sebagai pembukaan dalam rangka mengenal Allah. Dan anak-anak kita semua, usahakanlah untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya. Antum alhamdulillah pada masa-masa luas untuk belajar. Kalau sudah seperti kita, mau balik ke belakang lagi tidak mungkin untuk kita lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.